Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Syafrinka Widyamara dengan absen 23 dari kelas SIB 3A dengan NIM 2241760002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proses pengerjaan mata kuliah PWL untuk job sheet 10 dan job sheet 11, yaitu RESTful API. Nah, yang pertama, API sendiri itu merupakan suatu arsitektur yang digunakan untuk mengakses sebuah data menggunakan get, put, dan juga post serta delete dalam operasi pembacaannya. Untuk percobaan yang pertama adalah untuk praktikum pertama yaitu membuat API REST login register maksud saya. Ini untuk laporan saya. Yang pertama adalah membuat RESTful API yang register. Jadi pertama kita harus mendownload Postman yang digunakan untuk simulasi pengambilan dan juga pembacaan datanya itu tadi. Jadi kita akan melakukan proses input, get, update, delete itu melalui ini tadi, melalui Postman. Jadi pertama kita download Postman dulu. Kemudian setelah mendownload Postman, kita melakukan ini, klik di terminal composer require, lalu menambahkan ini PHP Artisan Vendor ke terminal untuk melakukan konfigurasi file. Lalu file JWT itu akan dibuat di ini out. Di config maksud saya. Ini file JWT akan terbuat. Kemudian setelah itu ini ubah bagian guards-nya itu berada di dalam guards yang ini ditambahin. Kemudian selanjutnya kita akan merubah user model. Untuk user modelnya itu ini. User modelnya sudah terbuat. Dan ini ada komen untuk memberitahu apa yang harus dilakukan. Kemudian setelah membuat user model, kita membuat controller register di dalam folder API. Untuk controllernya ini yang bagian register. Nah, pada register ini terdapat set validation. Kemudian ini jika validation-nya gagal, itu dia akan muncul pesan error. Kemudian terdapat create user juga pada controller register ini. Jadi usernya itu dibuat di dalam Postman, bukan melalui pembuatan yang di website tambah data itu, bukan. Jadi melalui sini. Selanjutnya itu kita coba Postman-nya yang ini. Ini sudah berhasil Postman-nya. Nah, ini untuk Postman-nya berhasil. Yang bagian register. Kemudian lakukan commit untuk file juga. Untuk selanjutnya adalah praktikum 2. Nah, praktikum 2 ini
membuat RESTful API yang login. Tadi kan yang register. Sekarang yang login, nah stepnya kurang lebih sama. Yang pertama buat controller, login controller. Ini login controllernya. Ini apabila validatornya itu username-nya keisi sama password-nya keisi, maka dia akan munculkan datanya, dan jika gagal maka akan menunjukkan pesan error. Kemudian selanjutnya kita mendapatkan root pada API untuk login di sebelah sini. API, nah ini yang login, yang ini. Yang tadi kan yang register, ini yang login. Kemudian selanjutnya kita simulasikan ke dalam Postman. Ini yang di dalam Postman sudah berhasil. Saya login. Oh, bukan yang itu. Ini salah ini salah. Nah, ini yang berhasil. Aduh, bentar. Ini kan disuruh nambahin data yang udah ditambahkan melalui database. Maksudnya data yang udah tersedia di dalam database. Nah, ini untuk jawabannya. Nah ini sudah berhasil. Tadi saya melakukan penambahan menggunakan database, lalu ini menggunakan, saya simulasikan menggunakan Postman, dan ini untuk hasil database-nya. Bentar. Nah, ini yang saya tadi, ini sudah ke hash juga. Ini sudah berhasil yang login. Kemudian yang ini untuk praktikum menambahkan data yang salah. Nah, ini menambahkan passwordnya salah, kan passwordnya itu cuma 1 sampai 6 doang. Nah, ini ketambahan 3, ini salah, jadi akan muncul pesan error username salah. Nah, post sendiri itu digunakan untuk menampilkan data. Ini metode postnya. Kalau get untuk mendapatkan, kalau put untuk mendapat lalu mengembalikan, sedangkan delete untuk menghapus. Kemudian ini yang get user. Get user itu untuk menampilkan nilai saya, username saya maksudnya. Kemudian lakukan commit pada GitHub, sudah saya lakukan juga. Selanjutnya praktikum 3 adalah buat RESTful API untuk logout. Jadi sebelumnya kita harus menambahkan gwt terlebih dahulu ke dalam file gwt, lalu membuat API controller yang logout yang ini. Jadi kalau berhasil akan menimbulkan pesan seperti ini di postman-nya. Terus kita juga menambahkan root, lalu mensimulasikannya ke dalam postman. Nah, ini yang sudah berhasil. Jadi untuk melakukan logout itu kita harus mengambil bearer token. Bearer token itu bearer tokennya yang ini, yang token ini tadi passwordnya. Bukan, bearer token itu yang ada pada notifikasi pada saat kita melakukan login. Jadi kan ada tokennya di bawahnya tadi. Nah, itu di copy terus dimasukkan ke sini. Lalu kita mengirimkan ini send,
Kemudian akan muncul notif seperti ini, yang menandakan bahwa logout sudah berhasil. Lalu simpan perubahan pada GitHub sudah selesai. Kemudian untuk praktik yang keempat itu implementasi CRUD, create update delete pada RESTful API. Nah, sebelumnya kita harus membuatkan controller terlebih dahulu yang bernama level controller, dan kita mengisinya seperti ini. Ini untuk level controller. Selanjutnya kita buat root juga pada membuat root pada file API ini seperti ini. Kemudian kita mensimulasikannya ke dalam Postman. Ini tadi saya sudah melakukannya. Ini berhasil. Jadi di dalam database-nya sudah muncul. Bukan lihat sih. Tadi. Ini yang saya muncul. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan penambahan data yang level melalui Postman menggunakan Medpost. Ini tadi kita sudah coba menambahkan data baru yang supervisor. Nah, ini sudah ketambah supervisor. Lalu kita melakukan post supervisor untuk menampilkan supervisor. Selanjutnya kita melakukan edit data. Edit data itu put, untuk metodenya put untuk melakukan edit data. Untuk komennya seperti ini, kemudian kita melakukan send, dan kita melakukan aktivasi untuk level kode, karena yang akan kita rubah itu level kodenya. Dan ini berhasil dirubah. Kemudian kita melakukan delete data. Ini berhasil. Dan yang terakhir adalah tugas. Nah, di tugasnya ini kita menerapkan CRUD API untuk tabel M user, M kategori, dan M barang. Nah, ini untuk M barangnya, M kategorinya sebenarnya sudah saya buat semua, cuman tinggal diimplementasikan aja ke dalam Postman-nya. Ini yang untuk kategori. Nah, kita di sini menambahkan melakukan di sini kita mendapatkan kategori, tabel kategori untuk menampilkan data yang terdapat dalam kategorinya itu tadi. Kemudian yang di post kategori ini untuk menambahkan kategori baru, yaitu kita menambahkan kategori dengan level kode KSH yang bernama kesehatan di dalam body dan di dalam bagian form data. Lalu kita mengklik send dan akan muncul notifikasi pesan seperti ini. Dan ini sudah terbuat. Ini KHT. Kenapa KHT? Karena sebelumnya saya sudah melakukan edit kode. Jadi aslinya namanya tuh KSH bukan KHT. Kemudian ini kita oh my god. Nah, kemudian ini kita melakukan edit data pada level kode KHT yang kategori ID-nya 10. Ini URL-nya diganti 10 karena yang mau kita edit itu ID nomor 10, kemudian kita ganti yang ini, kita value-nya itu diganti yang jadinya yang awalnya KSH menjadi KHT, kemudian jika berhasil akan muncul pesan seperti ini. Metodenya diganti put dan untuk menggantinya itu di bagian parameter. Nah, makanya mengapa nama kategorinya itu KHT bukan KSH, karena sebelumnya sudah saya rubah.
Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan delete. Kalau delete juga sama seperti yang tadi, ininya diganti delete seperti yang sebelumnya. Seperti step yang ini tadi yang delete, ini kan close. Kemudian ini put, edit, lalu nah ini delete. Delete-nya akan seperti ini apabila yang KS tadi delete, tapi tidak akan saya delete karena jangan di delete. Untuk selanjutnya yang user sama barang, untuk M user sama M barang kurang lebih sama. Dan ini untuk kontrolernya. Ini controller barang, lalu controller user, controller kategori. Kemudian kita harus menambahkan ini di dalam barang model. Menambahkan barang model ini, menambahkan JWT di dalam barang model ini fungsinya untuk mengambil data dari database, data barang dari database gitu. Ini juga menambahkan image. Tapi ini untuk job sheet 11 sih. Oke, jadi yang job sheet 10 sudah selesai. Kemudian sekarang kita beralih ke job sheet 11. Nah, ini yang job sheet 11. Jadi untuk job sheet 11 itu kita melakukan implementasi Eloquent Assessor yang dimana itu digunakan untuk manipulasi data atau di dalam atribut database. Nah, pada job 11 ini terdapat satu praktikum dan juga satu tugas. Yang pertama kita harus melakukan migrasi terlebih dahulu untuk menambahkan image pada tabel M user. Ini untuk migrasinya sebentar. Nah, ini migrasinya, lalu migrasi akan dibuat di sini. Kita melakukan migrasinya itu di dalam terminal. Nah, ini migrasinya image tadi. Sehingga apabila kita sudah melakukan migrasi, nanti pada database itu akan ini muncul kolom foto yang digunakan untuk mengupload foto. Oh iya, ini untuk laporan saya. Nah, ini sudah berhasil melakukan migrasi. Kemudian simpan. Kemudian ini file migrasinya tadi. Oh, migrasi. Maaf. Ininya kecepatan. Kemudian ini kita melakukan PHP Artisan Migrate. Ini tadi yang Artisan Migrate. Kemudian kita juga menambahkan user model, bukan menambahkan tapi memodifikasi. Mana ya user modelnya? Nah, ini yang bagian image. Jadi kan tadi kita sudah melakukan migrasi untuk kolom image. Nah, di user modelnya kita melakukan tambah kolom untuk image itu tadi. Lalu selanjutnya untuk API register controller. Di register controller ini kita juga menambahkan masalah, tidak menambahkan. Oh, yang ini salah register, maaf. Nah, ini kita menambahkan image yang digunakan untuk menyimpan foto tadi.
Lalu kita juga menambahkan root. Kemudian sekarang kita praktekkan ke dalam register yang ini tadi. Postman maksud saya. Ini kita mencoba untuk menambahkan data baru, level ID dan juga ini gambar. Maksudnya itu pada level ID 2 kita menambahkan gambar baru dengan file nama ini, logo JPP, dan ini berhasil, kalau berhasil akan muncul seperti ini. Dan di database-nya itu ini, Nashwa yang 99. Nah, ini masukkan. Nah, sudah masuk. Nah, selanjutnya ininya tuh hashname diganti, maksudnya perubahan nama fotonya itu diganti hash, pakai hash. Jadi akan muncul tampilan seperti ini ke dalam database-nya. Jadi ininya jadi update-nya itu berupa hash, bukan berupa keterangan string seperti ini. Itulah kenapa perintahnya seperti ini dan hasilnya itu seperti ini waktu diaplikasikan ke dalam Postman. Ini tambah tambah image. Dan selanjutnya adalah tugas. Tugasnya adalah menambahkan data barang ke dalam tabel M barang. Nah, ini pertama kita akan menambahkan data barang baru melalui Postman-nya. Ini Postman-nya sudah berhasil ya. Kenapa nggak saya ganti? Karena apa? Kemudian ini kalau setelah database-nya kemudian ini untuk M barang. Ini M barangnya. Nah, ini kode barangnya NSW, Nashwa, itu sama barangnya Naswa. Kenapa saya namakan Naswa? Karena saya sedikit bingung nama barangnya apa. Jadi saya tulis seperti itu. Kemudian ini fotonya berhasil, maksudnya fotonya berhasil diupload dan namanya dan menjadi hash karena tadi sudah kita setting hash. Selesai. Ini untuk tadi yang sudah berhasil menambahkan NSW. Sudah berhasil. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Dimas Wahyu Wibowo selaku dosen mata kuliah pemrograman web lanjut yang sudah menyimak. Terima kasih, Pak.